Pastor, Ya, pertanyaan apa lagi nih? ada lagi yang nanya begini. Iya. Ini pertanyaannya makin seru makanya. Bagaimana jika pengharapan itu tidak terjadi, Pastor? Ditunggu-tunggu nih nggak datang-datang gitu kan. Terus sebagai manusia, pasti kita kecewa dong. Ada kecewa, kenapa ya nggak dikasih juga? Kenapa gue udah doa, gue udah melaksanakan firman gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita menghindari supaya kita jangan terlarut dalam kekecewaan itu? Saya sih pernah kecewa, saya nggak tahu kamu pernah kecewa nggak Ram? Pernah pastinya, Pastor. Manusia soalnya. Iya. Tetapi kekecewaan saya atau kekecewaan kita bisa terbalut dengan waktu berjalan. Iya. Ternyata hari ini Tuhan nggak jawab, Tuhan jawabnya bulan depan atau tahun depan. Jadi waktunya bergantung sama Tuhan. Itu jawaban saya nomor 1. Jawaban kedua, kadang kita salah berdoa kalau kita harus akui Ram. Jadi hasilnya ya lebih baik Tuhan nggak kasih loh. Daripada kita salah berdoa, kemudian hasil doa kita belum tentu cocok dengan kita. Jujurlah, kita kan banyak maunya. Betul. Ya, banyak mau sesuai dengan kebutuhan kita. Maunya kita. Atau sesuai dengan keinginan kita yang di luar keinginan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita perlu mengucap syukur bahwa doa kita itu tidak seluruhnya dijawab Tuhan. Karena tidak seluruh doa kita itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Ini menarik nih, Pastor. Jadi yang kita minta itu, yang kita doakan itu belum tentu sesuai dengan rencana Tuhan atau yang dia mau kita jujur nggak? Kita kalau gitu jujur lah ya. Kebanyakan emang maunya kita sih. Saya mau ini, saya mau itu gitu kan. Kita bukannya nggak pernah ya berdoa misalkan Tuhan kasih dong kita apa yang mau. Nggak ada, kebanyakan saya mau ini, saya mau itu dong gitu ya. Tuhan aku berdoa, aku kesel nih sama kameramen kita biar Tuhan sambar petir ya. Ya kan bahaya itu. Iya kan. Dan kedua, kalau misalnya kita perlu menunggu bersabar, itu juga mendevelop karakter kita. Proses itu juga bagus kita alamin supaya kita semakin hari semakin matang bersama-sama dengan Tuhan. Jadi nyambung dengan itu, Pastor. Jadi misalkan saya doa nih, Pastor, saya mau ini terus nggak dikasih, kan kecewa ya. Dibandingkan saya kecewa bertanya kenapa nggak dijawab, saya bisa aja mengintrospeksikan diri saya dulu kan gitu ya. Ini benar nggak yang saya minta? Ini benar nggak yang Tuhan mau? Artinya dalam doa berikutnya saya malah minta petunjuk kan harusnya. Tuhan ini gimana, apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan? Apa sih sebenarnya rencananya gitu ya? Itu doa yang paling bagus. Jadi kita menyadari dulu, kita baca firman Tuhan ini sesuai nggak dengan keinginan Tuhan. Tapi kalaupun misalnya doa kita yang benar pun dan waktu masih diperlukan untuk menunggu jawaban doa kita, salah satunya adalah sabar. Karena itu proses di dalam kesabaran itu proses internalisasi menyadari Tuhan itu ada. Ya kan, kalau kita percaya Tuhan ada, dia mau 1 hari kek, mau 3 hari kek, mau 3 bulan kek nggak jadi masalah. Karena kita sadar Tuhan itu selalu menyertai kita. Betul. Dan kita yakin yang terjadi itu adalah memang rencana dan kehendaknya Tuhan, bukan yang kita mau. Ini menarik, Pastor. Jadi satu clue yang oke nih bahwa apa yang kita minta itu sebenarnya sesuai nggak sih berjalan. Jadi bukan selalu karena dia nggak mau kasih. Belum tentu. Contoh lah misalnya kita punya anak umur 3 bulan, anak umur 3 tahun, mintanya apa? Permen. Hari ini minta permen, besok minta permen lagi karena manis, enak. Lusa minta permen lagi. Coba kalau misalnya kita setiap hari kasih dia permen dan kasihnya stoples. Dia makan permen, dia menikmati permen, overdosis permen, malah tidak bagus untuk kesehatan. Betul. Malah jadi penyakit. Yang Yang tadinya enjoy malah jadi penyakit. Jadi orang tua yang baik seperti Tuhan, dia akan bilang, no, ini permintaan yang salah. Tidak boleh dikasih. Dan Tuhan akan kasih yang jauh lebih baik. Jangan lupa kata jauh lebih baik itu loh. Tuhan kasih atau seperti orang tua kasih makanan yang lain yang mungkin hari itu si anak gak suka. Tetapi itu hasilnya jauh lebih baik untuk si anak. Betul. Jadi atau juga bisa bilang oke, enough. Udah cukup sampai yang ini cukup sampai ini. Ini ada yang disiapin lebih bagus. Cuma sebagai manusia kan kita bilang kenapa sih gak mau orang seneng-senengnya kok gitu kan. Itulah keterbatasan kita. Nah di dalam pengharapan itu menunggu itu kita bisa mulai sadar. Oh iya Tuhan itu tetap baik. Betul. Sebenarnya ini baik ya, memberi kita kesempatan untuk kita introspeksi lagi ke diri kita kan, kenapa nih kita nggak bisa nikmatin lagi gitu ya. Di firman Tuhan dicatat ada satu ayat, be still
and know that I am God. Pada waktu kita still, waktu kita tenang, disitulah kita lebih menemukan Tuhan. Daripada kita gerusak-gerusu, ya. Terlalu banyak aktivitas. Kita perlu tenang dengan menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Nah itu yang paling penting ya. Kita harus selalu sadar bahwa Tuhan itu selalu mengasihi. Itu harus pasti. Selalu. Itu pasti. Apakah doa kita dijawab 1 hari atau seminggu? Dia tetap mengasihi kita. Yes, amin. Tidak pernah tidak. Tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Hai, kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa kirimkan ke kami. Kirimkan email ke ama@gcb-bellagio.org untuk kita jawab nanti di episode berikutnya. Kami tunggu pertanyaan Anda.